Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran, besaran, dan satuan. Nah, apa itu pengukuran, besaran, dan satuan? Yuk kita pelajari. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian pengukuran. Yang kedua, menjelaskan pengertian besaran pokok dan besaran turunan. Yang ketiga, menyebutkan macam-macam besaran pokok dengan satuannya. Dan yang keempat, membandingkan satuan baku dan tidak baku. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang metode ilmiah untuk melakukan penyelidikan dalam IPA. Masih ingatkah kalian apa saja langkah-langkah metode ilmiah? Coba sebutkan. Yang pertama adalah merumuskan masalah. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menguji hipotesis. Dan yang kelima, merumuskan kesimpulan. Lalu, bagaimana seorang ilmuwan melakukan percobaan untuk menguji hipotesis yang ia buat? Salah satunya yaitu dengan kegiatan pengukuran. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada seorang anak yang sedang diukur tinggi badannya oleh ibu dan juga ayahnya. Pernahkah kalian melakukan kegiatan seperti pada gambar di samping? Jika pernah, maka kalian telah melakukan kegiatan pengukuran. Apa itu pengukuran? Apakah yang diukur dalam pengukuran? Bagaimana cara melakukan pengukuran? Mari kita bahas. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran lain yang digunakan sebagai satuan. Besaran sendiri adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka, misalnya panjang, suhu, dan waktu. Sedangkan satuan merupakan pembanding yang digunakan dalam pengukuran. Dan yang terakhir ada nilai. Nilai yaitu angka yang didapatkan dari hasil pengukuran. Misalnya, Raka mengukur panjang buku dengan menggunakan penggaris. Maka, Raka telah melakukan pengukuran karena ia membandingkan panjang buku dengan satuan penggaris. Hasil pengukuran yang ia dapat adalah 30 cm. Maka kita dapat menuliskan panjang buku adalah 30 cm. Yang dimaksud dengan pengukuran pada contoh di atas yaitu mengukur panjang buku dengan penggaris. Karena yang diukur adalah panjang buku dan dibandingkan dengan satuan penggaris. Sedangkan besarannya adalah panjang. Satuannya yaitu sentimeter dan nilainya adalah 30 karena 30 merupakan hasil pengukuran. Nah, tadi kan kalian sudah diberikan contoh tentang besaran. Coba sekarang kalian diskusikan, apakah kecantikan atau kepintaran merupakan suatu besaran? Silahkan tulis pendapat kalian di buku catatan. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu jenis-jenis besaran. Besaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok yaitu besaran yang menjadi dasar untuk menetapkan besaran lain. Satuan besaran pokok disebut satuan pokok dan telah ditetapkan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan para ilmuwan. Besaran pokok sifatnya bebas, artinya tidak bergantung pada besaran yang lain. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang merupakan turunan atau gabungan dari beberapa besaran pokok. Satuan besaran turunan disebut satuan turunan dan diperoleh dengan menggabungkan beberapa satuan besaran pokok. Untuk besaran pokok, ada 7 besaran yang telah disepakati oleh para ilmuwan, yaitu panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Sedangkan satuannya yaitu meter,
kilogram, sekon, kelvin, ampere, kandela, dan mol. Sedangkan untuk contoh besaran turunan sangat banyak. Di antaranya ada luas, volume, gaya, tekanan, kelajuan, usaha, dan kapasitas kalor. Untuk satuannya, contohnya yaitu meter persegi, meter kubik, newton, pascal, meter per sekon, joule, dan joule per derajat Celcius. Untuk besaran pokok yang diturunkan, maksudnya adalah besaran pokok yang digunakan untuk masing-masing besaran turunan. Untuk luas, contohnya adalah panjang, karena luas merupakan hasil perkalian dari panjang kali lebar. Lebar merupakan nama lain atau istilah lain dari besaran panjang. Volume. Volume juga diturunkan dari besaran panjang, karena volume rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi. Sisi merupakan nama lain dari besaran panjang. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, coba sebutkan besaran, satuan, dan nilai pada kalimat berikut. Nah, contohnya massa badan Galuh 45 kg. Dari situ kita dapat mengetahui bahwa besarannya adalah massa. Satuannya kilogram dan nilainya 45. Silahkan kalian tulis soal dan jawabannya di buku catatan. Di dunia ini, terdapat banyak sekali jenis satuan yang digunakan untuk menyatakan satuan besaran. Hal ini tergantung pada kebiasaan daerah setempat. Misalnya, satuan panjang yang digunakan di Inggris adalah yard, di Prancis adalah feet, sedangkan di Indonesia, orang zaman dahulu menggunakan depa, hasta, dan jengkal untuk mengukur panjang suatu benda dengan bagian tubuh. Nah, satuan-satuan tersebut merupakan satuan tidak baku. Mengapa demikian? Mari kita pelajari. Jenis-jenis satuan. Satuan, selain dibedakan menjadi satuan pokok dan satuan turunan, juga dibedakan atas kebakuannya. Ada satuan baku dan satuan tidak baku. Satuan baku yaitu satuan yang apabila digunakan oleh siapapun akan menghasilkan hasil pengukuran yang sama. Contohnya mengukur panjang meja dengan menggunakan meteran. Siapapun yang mengukurnya akan memperoleh hasil pengukuran panjang dalam satuan meter atau sentimeter, karena alat ukur yang digunakan adalah sama. Sedangkan untuk satuan tidak baku, apabila digunakan oleh orang yang berbeda, akan menghasilkan hasil pengukuran yang berbeda pula. Contohnya, pengukuran panjang meja menggunakan jengkalan tangan akan menghasilkan hasil yang berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya, bergantung pada besar tangan orang tersebut. Tentu ukuran tangan kalian dengan adik kalian berbeda, maka hasil yang diperoleh akan berbeda pula. Satuan tidak baku contohnya adalah jengkal, hasta, depa, ruas jari, dan sebagainya. Ini merupakan beberapa contoh satuan tidak baku yang sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jengkal, ukurannya yaitu jengkalan jari-jari tangan kita. Untuk depa, ukurannya yaitu ketika kita membentangkan tangan kita, kedua tangan kita. Untuk hasta, ukurannya yaitu dari jari tangan kita sampai siku. Untuk langkah, tentunya langkah kaki kita. Dan untuk tali, itu bebas tergantung panjang talinya. Nah, sekarang untuk lebih memahami perbedaan satuan baku dan tidak baku, mari kita lakukan percobaan membandingkan satuan baku dan tidak baku. Untuk langkah kegiatannya yang pertama, ukurlah benda yang ada di rumahmu, misalkan lebar meja belajar, tinggi lemari, panjang meja, dan sebagainya dengan menggunakan penggaris. Kemudian, catat hasil pengukuran yang kamu peroleh pada tabel pengamatan.
Yang kedua, ukur kembali benda tersebut dengan menggunakan jengkal, depa, atau hasta. Kalian boleh pilih salah satu ya. Kemudian, catat hasilnya pada tabel pengamatan. Yang ketiga, mintalah bantuan kepada salah satu anggota keluargamu untuk melakukan kegiatan seperti yang kamu lakukan. Jadi, keluarga kalian juga harus mengukur benda tersebut dengan menggunakan penggaris dan juga salah satu dari satuan tidak baku. Jadi, apa yang kalian lakukan itu harus dilakukan juga oleh salah satu anggota keluarga kalian. Untuk hasil pengukurannya, kalian bisa catat pada tabel berikut. Sebelumnya, silahkan kalian catat terlebih dahulu tabelnya di buku catatan, kemudian masukkan data hasil pengukuran yang telah kalian lakukan. Contohnya, ibu mengukur lebar meja. Nah, nama pengukurnya Nina, hasil pengukuran dengan penggaris 100 cm, hasil pengukuran dengan hasta, depa, atau jengkal, tergantung kalian menggunakan hasta, depa, atau jengkal ketika mengukurnya. Di sini contohnya ibu mengukur dengan jengkal. Jadi hasil pengukurannya adalah 8 jengkal. Dan untuk tabel kosong yang di bawahnya, itu untuk anggota keluarga kalian yang melakukan percobaan. Jadi percobaan ini bisa dilakukan oleh satu atau lebih dari satu orang anggota keluarga kalian. Jika sudah selesai, kalian bisa upload hasilnya ke tugas online bersama dengan hasil diskusi pada slide sebelumnya dan latihan soal pada slide sebelumnya. Oke, itu saja materi untuk hari ini. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom diskusi atau di WA grup ya. Terima kasih semuanya, tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.